Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini. Sebagaimana harapan yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti umat-umat terdahulu, agar supaya kalian bertakwa. Ungkapan di sini la'allakum tattaqun, sebuah harapan agar puasanya orang mukmin di bulan Ramadan ini tidak hanya serta-merta menahan lapar dan juga dahaga saja, tapi juga diharapkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Selain itu, bulan Ramadan juga merupakan bulan maghfirah atau turunnya ampunan Allah dan juga turunnya rahmat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfara lahu bihurmati Ramadan. Barang siapa yang meminta ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Kemudian juga ketika dia melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan, Allah akan memerintahkan malaikat untuk menuliskan kebaikannya. Namun ketika dia melakukan keburukan, maka Allah memerintah malaikat untuk tidak mencatatnya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan yang mungkin bisa membuat kita bersemangat dalam menjalankan ibadah tahun ini. Kemudian juga disebutkan oleh Kanjeng Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan", kalau saja umatku tahu ada sesuatu di dalam bulan Ramadan, hakikatnya bulan Ramadan, maka pasti umatku berharap ibadah-ibadah sunnah yang dilakukannya seperti halnya Ramadan. Karena apa? Kenapa kok bisa seperti itu? Kanjeng Nabi menyebutkan, li'annal hasanah, karena kebaikan di dalam bulan Ramadan ini terkumpul. Banyaknya kebaikan yang terkumpul di bulan Ramadan ini. Juga wa ta'ah makbulah, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa da'awat mustajabah, dan juga doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah akan diijabahnya. Kemudian dosa-dosa juga akan diampuni dan surga menjadi tempat kita nanti berkumpul. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ternyata surga itu nanti akan dipenuhi oleh 4 golongan. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Kemudian, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Dan yang terakhir, washoimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi sungguh sangat beruntung sekali bagi orang-orang yang berpuasa ini karena bisa merasakan surganya Allah. Kemudian disebutkan juga ada sebuah cerita. Sebelumnya, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Bahwa barang siapa yang berbahagia atas kehadirannya bulan Ramadan, menyambut bahagia bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Ada sebuah cerita, seorang laki-laki yang mana dia ini tidak pernah sholat. Tetapi ketika bulan Ramadan, dia ketika bulan Ramadan dia menghias dirinya dengan pakaian terbaik yang dia punya dan juga menggunakan wewangian. Kemudian dia melaksanakan sholat dan mengqodoi sholat-sholat yang telah dia tinggalkan. Kemudian pastinya orang di sekitarnya bingung, kenapa kok kamu bisa melakukan ibadah? Padahal sebelumnya kan kamu gak pernah sholat. Dijawablah oleh si laki-laki tadi, hada syahrut taubah. Ini bulan Ramadan ini tuh bulannya taubat dan juga bulan rahmat serta barokah. Maka saya berharap kalau Allah akan mengampuniku dengan sebab Ramadan ini. Kemudian juga disebutkan bahwa ketika ada orang yang tidur di bulan Ramadan, kemudian dia bangun dan berniat untuk melaksanakan sholat, maka ketika kok nanti dia menggunakan baju untuk beribadah, bajunya akan mendoakannya. Ya Allah, semoga Engkau memberikannya perhiasan di surga nanti.
Kemudian kalau dia nanti pakai sendal untuk menuju ke masjid, maka sendalnya akan mendoakannya. Ya Allah, semoga Engkau menetapkan telapak kaki orang ini saat nanti di Shiratal Mustaqim. Kemudian ketika nanti dia mengambil wadah, maka wadah tadi akan mendoakannya. Ya Allah, semoga Engkau memberikan gelas-gelas dari surga kepadanya. Keutamaan-keutamaan tadi bisa kita dapatkan, bisa kita raih sembari mendapat pahala dari Allah. Pastinya bukan hanya sekedar bersantai-santai saja di bulan Ramadan ini. Banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Maka fayambagi lil mu'minin ayyahtari masyahra Ramadan wa yahtariza minal munkarat wa yashtagila bi ta'at minas salat wa tasbih wa tadzkir wa tilawatil Qur'an. Maka sebaiknya bagi orang mukminin untuk menghormati bulan Ramadan, memuliakan bulan Ramadan, dan juga menjauhi dari perkara-perkara yang mungkar, kemudian juga menyibukkan dirinya dengan ketaatan, ibadah pendekatan diri kepada Allah, yaitu baik nanti menggunakan cara sholat, ataupun tasbih, membaca tasbih, zikir kepada Allah, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, dan yang khusus adalah membaca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini, semua pahala dilipat gandakan. Terutama membaca Al-Quran karena di bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian selain itu juga kita bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Banyak sekali pastinya saat ini diadakan majelis-majelis ilmu. Karena apa? Kata Kanjeng Nabi, orang yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah akan menulis setiap kebaikannya seperti halnya dia melakukan ibadah sunnah. Juga ketika kita melakukan keistiqomahan berjamaah, Kanjeng Nabi menyebutkan bahwa setiap rakaat yang dilakukan secara berjamaah akan Allah bangunkan kota ataupun bangunan yang mana di dalamnya itu dipenuhi kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, ada cara-cara lain juga, yaitu birrul walidain. Sangat penting sekali ini birrul walidain. Birrul walidain. Maka orang yang birrul walidain khususnya di bulan Ramadan akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat. Semoga kita bisa menjadi minal bari nabil walidain, menjadi sebagian orang-orang yang berbakti, menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Kemudian juga dalam bulan Ramadan, ketika seorang istri meminta ridho kepada suaminya, ini untuk para istri ya, meminta ridho kepada suaminya dalam bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti halnya Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah. Kemudian kalau ada orang yang dan barang siapa yang meringankan kebutuhan saudaranya sesama muslim di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan meringankan hajatnya, meringankan kebutuhannya atau mengabulkan kebutuhannya 1000 kebutuhannya di hari kiamat. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita bisa lebih semangat menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saat kita bertemu dengan Ramadan tahun depan, kita sudah menjadi orang yang lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.